Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan memberikan manfaat kepada seluruh sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya semua saudaraku diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa ciri-ciri orang dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini kita hanya mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apa yang kita nikmati akan terasa nikmat bila disertai dengan keberkahan. Misalnya, apa yang kita dapatkan, kita selalu bersyukur, pasti terasa cukup. Apabila terdapat keberkahan di dalamnya, namun ketika keberkahan hidup hilang, berapapun yang akan kita dapatkan pasti akan terasa kurang. Oleh sebab itu, pentingnya rasa syukur di setiap kehidupan kita. Apa saja tanda keberkahan dalam hidup kita yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal keberkahan bukan hanya meliputi rezeki saja, namun di dalam tiap-tiap diri kita terdapat keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Misalnya sifat baik, kesehatan, nikmat dalam beribadah, selalu merasa cukup dan bersyukur, hati terasa tenang dan tentram. Semua itu juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah sudah mencabut keberkahan hidup dari kita, pasti semua akan tidak terasa tenang. Yang pertama ialah ketika hatinya tidak tersentuh oleh nasihat keimanan, tidak mau menerima segala nasihat tentang keimanan, yang nasihat-nasihat yang berbau agama tidak akan menerimanya. Ia selalu menghiraukan nasihat tersebut dan menganggap itu hanya omongan belaka. Mereka akan menganggap bahwa hidupnya ini sudah benar, tidak ada salah, dan semua tidak akan mau mendengarkan nasihat-nasihat untuk mengarahkan kehidupan kita ke kehidupan yang lebih jauh, lebih baik. Hatinya sibuk dengan urusan dunia dan menganggap ibadah itu hanyalah hal yang harus dikesampingkan, tidak menjadi kewajiban lagi bagi kita. Dia akan merasa haus akan duniawi, padahal dunia itu tidak seberapa dengan keberkahan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan sibuk dengan urusan dunia tanpa memikirkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan hati. Hatinya akan merasa gelisah, tidak tenang, tidak aman dalam melakukan hal sesuatu, pasti akan resah, gelisah, takut terjadi apa-apa. Hidupnya akan diselimuti dengan tidak rasa bersyukur, akan selalu kurang,
dan ujian-ujian akan selalu bertambah kepadanya. Dan Allah akan berikan keberkahan kepada orang-orang yang beriman. Mereka akan disibukkan dengan dunia sehingga mereka lupa. Hatinya resah gelisah, dan kehidupan di lingkungannya tidak akan diliputi dengan keagamaan. Lingkungan hidupnya akan menjadi lingkungan buruk, suka minum-minum, suka selingkuh, dan lain sebagainya. Kita sangatlah takut akan keberkahan yang akan Allah cabut dari hidup kita. Kita akan merasakan tidak ada gunanya lagi kita hidup jika tidak ada keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, keberkahan hidup sangatlah berguna, karena kita akan merasa nikmat dalam beribadah, akan merasa cukup walaupun sedikit, akan merasa tenang dalam melakukan hal sesuatu, akan digampangkan oleh Allah urusan kita, akan disehatkan jasmani rohani kita, dan bisa merasakan udara segar. Semua berkat keberkahan hidup yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi tujuan hidup kita adalah mencari ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua itu hilang, sirnalah tujuan hidup kita. Kita tidak akan ada lagi gunanya untuk hidup jika keberkahan tidak menyertai kita. Semuanya akan terasa bimbang, resah gelisah, hidup tidak akan nyaman, diselimuti rasa takut. Jadi semoga kita dijauhkan dari rasa-rasa tersebut. Semoga kita mendapat keberkahan Allah setiap langkah kita. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.